Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Sukmawati di channel YouTube Secret Finansial. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pinjol yang pada hari ini lagi viral di Surabaya, yaitu terkait dengan pinjol UMKM yang terjadi di Kelurahan Sememi di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Baik teman-teman sekalian, jadi kronologinya seperti ini. Jadi pada bulan Oktober 2024 itu ada oknum yang mengatasnamakan pegawai dari Pemkot Surabaya. Mereka itu mengajak terutama PKL yang ada di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan pinjaman tanpa bunga. Karena iming-iming pinjaman tanpa bunga akhirnya banyak dari masyarakat terutama PKL berbondong-bondong untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Dari keterangan korban itu ada 5 pelaku. Mereka mengaku dari tenaga kontrak dari Pemkot Surabaya ingin mengadakan sosialisasi untuk menghabiskan anggaran di tahun 2024. Kemudian mereka mengadakan sosialisasi terkait dengan pinjaman tanpa bunga, dan beberapa dari PKL itu akhirnya ikut dan mengajak beberapa teman dan rekan. Kemudian setelah ikut, mereka itu dijelaskan bahwa ada pinjaman tanpa bunga yang sudah terdaftar di OJK. Dan ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan OJK. Mereka menyebutnya itu ada 2 pinjol legal, yaitu pinjaman dari Kredivo dan juga Shopee. Dan ternyata ketika beberapa PKL itu sudah mendaftarkan diri di aplikasi tersebut, ternyata pinjaman tersebut tidak masuk ke rekening mereka. Akhirnya mereka melakukan pengaduan ke Pemkot Surabaya. Kemudian dari Wali Kota Surabaya Bapak Erick Cahyadi yaitu menginstruksikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan atau Diskomindak untuk menyurati 2 aplikasi pinjol yang digunakan untuk mencairkan pinjaman menggunakan akun-akun korban. Surat tersebut ditujukan untuk pemberitahuan bahwa pencairan dana atau uang yang sudah tidak pernah diterima para korban, untuk pemberitahuan bahwa pencairan dana atau uang yang sudah dilakukan tidak pernah diterima oleh para korban. Kemudian Pemkot Surabaya akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memulihkan nama-nama pelaku usaha supaya mereka tetap mendapatkan pinjaman walaupun nama mereka sudah di blacklist oleh OJK. Kemudian ketika aplikasi tersebut sudah atas nama beberapa PKL, mau tidak mau ketika terjadi galbay mereka akan mendapatkan peringatan atau akan mendapatkan teror. Kemudian mereka ketakutan, dan beberapa PKL juga sudah melakukan pembayaran karena mereka ketakutan. Dan alhamdulillah dari Pemkot Surabaya yang dilansir dari berita dari pemerintah kota Surabaya itu disampaikan bahwa Wali Kota Erick Cahyadi telah memberikan ganti rugi sebanyak cicilan yang dibayarkan kepada para korban. Di sini Pemkot Surabaya sangat mendukung dan memberikan kerohiman kepada para korban yang sudah terjerat dengan pinjaman online, namun mereka tidak menerima dana dari pinjaman online. Baik teman-teman sekalian, apa yang bisa diambil pelajaran dari kasus ini? Bagi kepala desa ataupun camat yang di sana mendapatkan surat atau proposal untuk sosialisasi, terutama sosialisasi terkait dengan pinjaman, haruslah hati-hati. Minta tolonglah untuk sosialisasi itu dibaca proposalnya seperti apa, terutama terhadap pinjaman-pinjaman tanpa bunga. Itu sangat tidak masuk akal teman-teman sekalian. Jadi untuk kelurahan ataupun camat yang akan mendapatkan sosialisasi pinjaman tanpa bunga, harap hati-hati dan minta tolong dikoordinasikan dulu dengan pemerintah apabila itu merupakan program dari pemerintah.
Dan terhadap kasus ini sudah jelas ini merupakan penipuan. Kenapa penipuan? Karena oknum tersebut ternyata sudah tidak bekerja di Pemkot Surabaya dan di hari awal sudah ada niat untuk menipu, di mana penipuan itu sudah diatur di pasal 378 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan semoga kasus ini segera diselesaikan dan segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Dan menurut berita yang ada di Suara Surabaya maupun di website surabaya.co.id milik pemerintah Kota Surabaya, bahwa perkara ini sudah masuk di ranah kepolisian dan semoga pihak berwajib sudah mendapatkan titik terang dan permasalahannya segera terselesaikan. Untuk Bapak Ibu korban pinjaman online UMKM yang tidak menerima pinjaman, jangan takut, Bapak Ibu tetap semangat untuk bekerja dan jangan dibayar karena Bapak Ibu tidak menerima pinjaman itu. Dan Bapak Ibu pastikan kepada pihak OJK bahwa Bapak Ibu benar-benar tidak menerima dana tersebut dan semoga rapot merah di slip OJK tidak mempengaruhi pinjaman Bapak Ibu selanjutnya. Dan semoga untuk pihak berwajib segera memproses perkara ini dan segera terselesaikan karena kasihan Bapak Ibu pelaku usaha yang setiap hari harus mencari uang untuk menafkahi keluarga, kemudian berjualan untuk keluarga. Mereka harus mendapatkan rezeki, tapi mereka juga harus memikirkan teror dari pinjaman online tersebut. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.